blank check. Hi. Hi, can you see okay? Jumpa lagi dengan 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Blank Check yang rilis tahun 1994. Selamat menonton ya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang berusia 11 tahun bernama Preston. Dia tinggal bersama orang tuanya dan kedua kakaknya yang selalu membulinya. Saat ini, kedua kakaknya dengan seenaknya menggunakan kamar Preston dengan menaruh perlengkapan komputer sebagai ruang kerja mereka. Ayahnya yang bernama Fred membiarkan perbuatan tersebut dan meminta Preston untuk memaklumi kedua kakaknya yang sedang memulai bisnis. Akibat hal itu, Preston marah karena dirinya merasa tidak dihargai. Kemudian, Preston menghadiri pesta ulang tahun temannya yang bernama Butch di sebuah taman hiburan. Karena ayahnya hanya memberikan uang jajan sedikit, membuat Preston tidak bisa menaiki roller coaster seperti yang lain. Akhirnya, Preston pun hanya bisa menaiki wahana yang lebih murah. Tidak sampai di situ, teman-temannya yang lain juga mengolok-olok dirinya karena kemiskinannya. Keluarga Preston sebenarnya tidak terlalu miskin, sebab ayahnya hanya ingin mendidik anak-anaknya untuk bisa mengatur keuangan. Akibatnya, Preston harus merasakan kekurangan uang di usianya yang sekarang. Di pagi itu setelah sarapan, kedua kakaknya pergi untuk menyaksikan pertandingan baseball. Preston pun ingin ikut, namun dirinya tidak diberikan uang untuk membeli tiketnya. Ayahnya menjelaskan, bila berhemat merupakan hal yang sangat penting apalagi menabung. Namun Preston mengatakan, bagaimana bisa menabung jikalau dirinya tidak mempunyai penghasilan. Karena minggu depan adalah hari ulang tahun Preston, ibunya pun memberikan hadiah ulang tahun dari neneknya. Di dalamnya, terdapat cek kosong yang membuat Preston kecewa karena berpikir tidak ada uang di cek tersebut. Ayahnya kemudian mengisi cek itu sejumlah $11, karena menurutnya jumlah tersebut cocok dengan kebutuhan seorang anak kecil. Preston pun mengeluh dengan jumlah uang tersebut, namun ayahnya mengatakan bila disimpan di bank maka uang simpanan tersebut bisa naik menjadi $1 juta. Untuk mencari tahu, Preston mengeceknya di internet dan melihat bila $11-nya akan menjadi $1 juta dalam waktu 300.000 tahun. Setelah melihat itu, dirinya menerima kenyataan bahwa Preston tidak akan menjadi orang kaya dalam waktu dekat. Namun sebelum tidur, dirinya tetap merencanakan kehidupannya agar bisa memiliki rumah sendiri dan uang yang banyak. Sementara itu, beralih ke seorang penipu bernama Quigley yang baru saja kabur dari penjara. Diketahui sebelum masuk penjara, Quigley menyembunyikan uang cash sebanyak $1 juta di sebuah bangunan kosong. Quigley berencana menggunakan uang itu antara lain untuk mengubah identitasnya, agar polisi tidak bisa menemukannya. Namun karena sistem bank yang sudah sangat ketat, membuat pihak kepolisian pasti dengan mudah melacaknya. Quigley pun merencanakan sebuah cara dengan menemui kepala cabang sebuah bank yang bernama Biderman, yang juga pernah bekerja sama dengannya dalam hal pencucian uang. Quigley ingin menukarkan uang yang sudah ditandai oleh FBI, agar pihak kepolisian tidak curiga dengan asal uang tersebut. Biderman yang sudah tobat, menolak permintaan Quigley. Namun, Quigley langsung mengancam akan menghabisi keluarganya bila Biderman tidak mengerjakannya. Quigley pun memberitahu nama seseorang yang besok akan mengambil uang tersebut, yaitu bernama Juice. Saat itu Preston datang ke bank yang sama untuk menukarkan cek $11-nya, sekaligus berniat untuk membuka rekening di sana. Preston dilayani oleh teller bank yang sangat cantik bernama Sai. Dengan lembut Sai memberitahu pada Preston, bila Preston wajib menabung di awal minimal $200. Preston yang terkesima dengan Sai pun mengatakan, akan secepatnya kembali jika sudah mendapatkan $200. Di luar, Butch merebut cek di tangannya lalu kabur. Saat mengejarnya, Preston terjatuh di belakang mobil Quigley yang sedang mundur. Karena sepeda itu rusak, Quigley pun mau membayar kerusakan sepedanya. Sebelum Quigley menulis jumlah uang di cek itu, dia melihat mobil polisi di dekatnya yang membuat Quigley langsung menyerahkan cek kosong tersebut lalu segera pergi. Sesampainya di rumah, ayahnya memarahi Preston karena sudah merusak sepeda. Preston pun dihukum selama seminggu, tanpa menjelaskan sebab kerusakan sepeda serta cek kosong yang tadi diberikan Quigley. Malamnya, Preston mengisi cek kosong itu sejumlah $1 juta. Keesokan harinya, Preston pergi ke bank untuk mencairkan cek tersebut. Namun, teller bank berpikir bila Preston sedang bercanda dan langsung membawanya ke kepala cabang bank tersebut yaitu Biderman. Karena cek itu bertanda tangan Quigley, Biderman mengira anak itu adalah pria yang bernama Juice seperti info yang Quigley berikan. Saat Preston berpikir bila rencananya gagal, Biderman memanggilnya. Secara mengejutkan, Biderman mengeluarkan banyak uang dari brankas lalu memasukkannya ke tas yang dibawa Preston. Saat pergi dari ruangan tadi, Preston tidak sengaja berpapasan dengan Juice yang asli.
Jules pun langsung mengabaikannya karena mengira Preston hanya anak kecil biasa yang sedang bermain. Saat bertemu Biderman, Jules memperkenalkan dirinya sebagai tangan kanan Quigley. Biderman pun langsung sadar bila anak kecil yang tadi membawa cek bukanlah suruhan Quigley. Namun, Preston sudah pergi menghilang dari bank tersebut. Dikarenakan uang tersebut ilegal, mereka tidak bisa meminta bantuan polisi. Saat Preston sampai di rumah, dirinya mencari rumah yang sedang dijual di sekitar tempat tinggalnya. Setelah itu, Preston menelpon penjual rumah menggunakan suara komputer untuk membeli rumah itu seharga $300.000. Ketika ditanyakan namanya, Preston melihat komputer dan mengatakan bila namanya adalah Macintosh. Preston pun sangat bahagia, karena akhirnya dia bisa mendapatkan semua yang diinginkan. Ketika Quigley mengetahui bila uangnya hilang, dirinya marah. Pada awalnya, Quigley menuduh bahwa Biderman telah membodohinya. Namun, Quigley ingat sewaktu cek kosong yang dia berikan pada seorang anak untuk mengganti kerusakan sepeda. Mereka bertiga pun memutuskan mencari anak tersebut ke semua tempat yang biasa dikunjungi anak-anak demi mendapatkan kembali uang tersebut. Sementara itu, Preston membeli limosin ditambah layanan supir yang akan menjemputnya dari rumah. Preston menyelinap keluar melalui jendela dan bertemu dengan supirnya yang bernama Henry. Awalnya, Henry berpikir bila Preston sedang mengerjainya. Namun saat Preston memberikan tip yang banyak, Henry langsung meminta maaf dan mempersilakannya masuk ke mobil. Preston mengatakan bila mobil ini adalah milik Tuan Macintosh yang merupakan seorang pengusaha kaya raya. Preston mengaku bila dirinya adalah karyawan Macintosh sehingga membuat siapapun yang mendengarnya akan mempercayainya. Henry tidak berusaha kepo dan melayaninya menuju mall yang Preston inginkan. Mereka membeli pakaian, TV, mainan, dan banyak barang lainnya untuk mengisi rumah barunya. Preston juga tidak lupa membeli es krim yang banyak, yang dirinya tidak pernah dapatkan dari orang tuanya. Preston bahkan membelikan Henry sebuah jam tangan mahal sebagai hadiah sudah menemaninya ke mall. Saat perjalanan pulang malam itu, Preston berpapasan dengan si teller bank yang cantik dan masih mengingat Preston. Preston berkata, bila dirinya sudah mendapatkan uang untuk membuka rekening baru dan berjanji akan segera menemuinya di bank. Setelah mereka berpisah, kita melihat Sai dengan sembunyi-sembunyi bertemu dengan seorang pria lalu menginformasikan segalanya yang terjadi di tempat kerjanya. Di sini terungkap, bila Sai merupakan agen rahasia FBI yang sedang menjalankan misi untuk menangkap oknum pencuci uang. Keesokan paginya ayah Preston yang ingin bekerja, terhalang oleh banyak kendaraan yang mengangkut mainan, perabotan, dan TV di dekat rumahnya. Fred pun memeriksa apa yang sedang terjadi di rumah tersebut dan melihat putra kecilnya sedang menyuruh orang-orang di sana. Ketika Fred menanyakan apa yang sedang terjadi, Preston berkata jika dirinya sudah bekerja dengan Tuan Macintosh yang merupakan tetangga baru. Fred tidak ingin putranya bekerja dengan orang asing, namun Preston meyakinkan ayahnya bila Tuan Macintosh adalah pria baik. Preston bahkan memerintahkan para pekerja untuk membuka jalan agar mobil ayahnya bisa keluar. Ayahnya yang melihat hal itu, tercengang dengan kemampuan anaknya. Ketika pindahannya selesai, Preston tampak menikmati balapan mini, taman bermain, video game, kantor pribadi, dan bahkan kolam renang dengan perosotan yang langsung terhubung dengan kantornya. Sementara itu, Quigley, Biderman, dan Jules berkeliling taman untuk mencari Preston yang belum diketahui identitasnya. Satu-satunya petunjuk yang ada yaitu hanyalah gambar yang tidak terlalu jelas dari kamera CCTV bank. Lalu diketahui, berita mengenai pria kaya yang baru pindah beredar luas dan bahkan saya juga mendengar tentang Tuan Macintosh. Karena beredar kabar bila Tuan Macintosh memiliki kekayaan melimpah dan sangat royal dalam membelanjakan uangnya, sehingga membuat saya mencurigai bila Macintosh adalah bagian dari organisasi kriminal. Sepulang kerja, saya datang untuk menemui Macintosh. Namun, Preston membohonginya dengan mengatakan bila Tuan Macintosh sedang rapat dan memiliki jadwal yang padat sampai bulan depan. Saat saya akan pulang, Preston mengajaknya makan malam. Saya yang awalnya ragu, menyetujui ajakan tersebut karena Preston mengaku sebagai manajer keuangan Tuan Macintosh. Sehingga melalui Preston, saya bisa bertanya mengenai sosok Macintosh. Kemudian, Preston meminta saran pada Henry karena Preston sama sekali belum pernah kencan dengan seorang wanita. Menurut supirnya itu, wanita pasti akan senang jika diberikan barang mewah. Preston pun mengisi waktu dengan bersenang-senang sebelum kencan nanti malam. Seiring berjalannya waktu, Henry menjadi sahabatnya karena Preston sering menghabiskan waktu dengannya. Sementara, keluarganya masih mengira bila Preston benar-benar bekerja untuk Tuan Macintosh. Saat itu, ayahnya tidak mengizinkannya keluar di malam hari. Dengan licik Preston berkata, bila dirinya akan membantu ayahnya agar Tuan Macintosh mendanai proyeknya. Merasa bila hubungan putranya dengan pengusaha kaya tersebut menguntungkannya, Fred pun membiarkan Preston melakukan apa yang dia inginkan. Malamnya, keduanya pun pergi ke sebuah restoran mewah.
Preston memberikan kalung mahal yang dia klaim merupakan hadiah dari Tuan McIntosh. Bukan hanya itu, Preston juga berpura-pura bila Tuan McIntosh menulis beberapa pertanyaan kencan yang dititipkan ke Preston. Setelah makan, mereka pergi ke taman air mancur dan bermain di sana. Namun, kegembiraan keduanya berakhir manakala Quigley menemukannya. Preston pun meminta Sai untuk segera masuk ke mobil tanpa mengetahui bila Preston sebenarnya sedang dikejar. Sebelum berpisah, Preston mengundangnya ke pesta ulang tahunnya yang sama dengan Tuan McIntosh di akhir pekan nanti. Saat mengetahui bila McIntosh akan hadir di pesta itu, Sai setuju untuk datang. Keesokan harinya, Preston menyewa seorang perencana pesta mahal yang sebenarnya juga licik. Karena yang wanita itu ketahui bila Tuan McIntosh adalah pengusaha kaya raya. Kemudian, Henry meminta izin untuk nongkrong dengan teman-temannya sehingga Preston ditinggal sendirian di rumah besar tersebut. Karena kesepian, Preston pun pergi ke taman yang dulu sering dia kunjungi. Pada saat yang sama, Quigley dan yang lainnya juga sedang mencari Preston di taman itu. Ketika Quigley melihatnya, Preston langsung kabur menggunakan sepedanya dan kejar-kejaran pun terjadi. Tetapi, ketiganya kembali gagal manakala mobilnya menabrak mobil lain yang sedang parkir. Biderman mengeluh bila sebaiknya Quigley mencuri lagi $1 juta dibanding harus mengejar anak itu. Tepat ketika mereka ingin menyerah, mereka menemukan teman Preston yang pasti mengenal Preston. Quigley mengancam Butch untuk memberitahu nama dan tempat tinggal Preston. Sementara di malam nanti, pesta ulang tahun akan diselenggarakan dengan mewah. Saat persiapan pesta, kedua kakak Preston mengatakan bila Sai merupakan cewek matre yang hanya ingin mengincar harta Tuan McIntosh. Mendengar hal itu, Preston pun kesal dan menanyakan pada Henry. Henry tidak membantah bila memang beberapa orang hanya baik karena mengincar uang yang banyak. Ketika pesta dilaksanakan, Preston tidak diizinkan menyentuh kado yang ada di sana karena penjaga itu sedang menunggu McIntosh untuk membukanya. Tidak sampai di situ, Preston juga kecewa dengan makanan yang disediakan karena tidak ada pizza dan es krim. Di tempat lain, Sai dan tim menemukan informasi jikalau McIntosh tidak memiliki riwayat yang jelas. Sehingga mereka berpikir kalau McIntosh merupakan penjahat yang mencoba membuat identitas baru. Karena hal itu, FBI pun berencana untuk menyergap seseorang yang bernama McIntosh tersebut. Sementara itu, perencana pesta memberi Preston tagihan pesta yang masih kurang sebanyak $100.000. Ketika Preston mengecek sisa uangnya, dia menyadari bila selama 6 hari uangnya yang kemarin sebanyak $1 juta sudah banyak dikeluarkan. Karena, uang Preston kini hanya kurang dari $400. Preston pun menemui wanita tersebut dan mengatakan bila Tuan McIntosh menghilang. Yang berarti, sisa tagihan tadi tidak akan dilunasi. Karena mengetahui tidak dibayar, wanita itu pun mengusir semua tamu dan menyebabkan kegaduhan sampai para tamu mengambil hadiah yang sudah diberikan. Ketika Preston termenung di dalam rumah, Quigley dan yang lain masuk ke sana untuk meminta uangnya. Preston yang ketakutan, langsung jujur dengan mengatakan jikalau uangnya sudah tidak ada. Tetapi, Quigley tidak mempercayai bila anak tersebut sudah menghabiskan $1 juta kurang dari 1 minggu. Biderman menyarankan Quigley agar mengaku sebagai Tuan McIntosh untuk merubah identitasnya agar lolos dari daftar pencarian orang. Mereka pun setuju dengan ide tersebut karena mengingat Quigley adalah buronan polisi. Saat mereka lengah, Preston kabur dari sana dan langsung dikejar. Namun karena Preston menguasai area rumahnya, dia pun berhasil lari dari ketiganya yang berusaha menangkapnya. Tapi pada akhirnya, Quigley berhasil menangkapnya. Di saat itu juga, FBI menyergap rumah itu dan memerintahkan agar Preston dilepas. Pihak FBI itu pun menangkap ketiganya dengan tuduhan penipuan, pencucian uang, dan pencurian. Preston pun tidak ditangkap, karena Quigley dianggap sebagai McIntosh yang sudah memperalat Preston. Ketika Preston mengetahui bila Sai adalah agen FBI, dirinya kecewa karena pastinya tidak bisa bertemu lagi di bank. Namun, Sai mengecupnya dan memintanya untuk bertemu kembali 10 tahun kemudian. Saat berjalan keluar, Preston bertemu Henry yang ternyata hanya pergi untuk membeli es krim. Kemudian karena keduanya tidak bisa bekerja sama lagi, keduanya pun berpisah di sana. Di adegan akhir, Preston kembali ke rumah dan melihat keluarganya sudah menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Preston yang terkejut, menyadari bila sebenarnya dia sudah memiliki semua yang diinginkan dalam hidup, yaitu keluarga. Terima kasih sudah menonton, subscribe untuk video menarik lainnya ya. Akhir kata, sampai jumpa.